Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Wirnisa Ajara dengan NIM 10 30 70 24. Nama saya Kania dengan nomor NIM 10 30 70 22. Saya Firman Nurdiansyah dengan NIM 10 30 70 18. Saya Ibarestu Aji dengan NIM 10 30 70 20. Di sini kami akan menjelaskan klasifikasi, morfologi, dan monokotil dikotil pada tumbuhan tingkat tinggi. Tanaman padi. Morfologi akar. Tanaman padi termasuk ke dalam golongan tanaman monokotil atau tanaman yang bijinya berkeping satu. Tanaman padi memiliki akar primer yang tumbuh saat benih padi berkecambah setelah 5 atau 6 hari. Tanaman padi juga memiliki akar tajuk yang tumbuh pada ruas batang terendah. Morfologi batang. Batang tanaman padi memiliki ruas dan buku. Ruas paling pendek adalah yang paling dekat dengan tanah. Semakin ke atas, maka ruas akan semakin panjang, dan panjangnya melebihi ruas yang ada di bawahnya. Batang tanaman padi berbentuk tabung dan lunak. Morfologi daun. Daun tanaman padi terdiri dari pelepah, helai daun, telinga daun, dan lidah daun. Pelepah daun merupakan bagian daun yang membungkus dan menyelubangi ruas batang yang lembek. Pelepah daun membantu tanaman agar tidak mudah roboh atau patah. Morfologi bunga. Bunga tanaman padi merupakan bunga lengkap. Bunga ini terdiri dari putik, benang sari, lemak, palea, bakal buah, serta tangkai buah. Morfologi buah. Butir padi ini jika sudah diolah dan dipisahkan dari sekamnya, kita kenal dengan sebutan beras. Warnanya putih, ada juga yang agak bening, ukurannya pun berbeda tiap varietasnya. Dari beras kemudian akan dimasak menjadi nasi. Morfologi tanaman jagung. 1. Morfologi akar tanaman jagung. Sistem perakaran pada tanaman jagung adalah akar serabut dengan kedalaman hingga 8 meter, namun sebagian besar berada pada kedalaman sekitar 2 meter. 2. Batang tanaman jagung. Tanaman jagung memiliki batang yang tegak, mudah terlihat, dan beruas-ruas. 3. Morfologi daun tanaman jagung. Daun pada tanaman jagung merupakan daun sempurna dengan bentuk yang memanjang. Kemudian daun yang dimiliki oleh tanaman jagung ini berwarna hijau muda pada saat masih muda dan berwarna hijau tua pada saat tanaman dewasa. 4. Morfologi bunga tanaman jagung. Bunga yang dimiliki oleh tanaman jagung terdiri atas bunga jantan dan bunga betina yang masing-masing terpisah atau diklin dengan satu tanaman atau monoecious. 5. Morfologi tongkol tanaman jagung. Tongkol yang dimiliki oleh tanaman jagung tumbuh dari buku dan terdapat di antara batang daun dan pelepah daun dari tanaman jagung. Klasifikasi dan morfologi pada cabai.
Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, family Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum prutescens. Morfologinya batang berkayu-kayu, berbuku-buku atau percabangan lebar, batang muda berambut halus berwarna hijau, helaian daun bulat, telur sampai elips, ujung runcing, pangkal meruncing, tepi rata, pertulangan menyirip, panjang 1,5 sampai 12 cm, lebar 1 sampai 5 cm, bunga tunggal berbentuk bintang, putih, keluar dari ketiak daun, berbentuk kerucut memanjang, buni berbentuk kerucut memanjang, lurus atau bengkok, meruncing pada bagian ujungnya. Saya Hoirunisa Ajara akan menjelaskan klasifikasi dan morfologi pada tanaman tomat. Klasifikasi tanaman tomat. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Tubiplorae, famili Solanaceae, genus Lycopersicum, spesies Lycopersicum esculentum Mill. Morfologi tanaman tomat. Tinggi tanaman tomat bisa mencapai 2 meter karena cabangnya banyak dan menyebar. Jika tidak ditopang, tanaman tomat akan mudah rebah. Berdasarkan tingginya, tanaman tomat dibedakan menjadi 3, yaitu indeterminate, determinate, dan intermediate. Pada golongan indeterminate, tinggi tanamannya sekitar 160 cm. Golongan determinate batangnya hanya setinggi 50-80 cm, dan pada golongan intermediate merupakan hasil persilangan dari golongan indeterminate dan determinate. Yang pertama, morfologi akar. Akar tanaman tomat tidak bisa menembus jauh ke dalam tanah. Akar-akarnya berbentuk seperti serabut, menyebar ke segala arah dan hanya tumbuh hingga kedalaman 70 cm. Yang kedua, morfologi batang. Batang tanaman tomat memiliki bulu-bulu halus dan terdapat kelenjar yang dapat mengeluarkan aroma yang khas dari tanaman tomat. Di bagian bawah, percabangan tanaman tomat bertipe monofodial, artinya batang pokok masih bisa dibedakan dari cabangnya. Sedangkan di bagian atas, tipe batangnya adalah simpodial, yang artinya sulit untuk membedakan mana cabang dan mana batang pokok karena memiliki ukuran yang relatif sama. Yang ketiga, morfologi daun. Daun tanaman tomat juga memiliki bulu-bulu halus seperti batang. Tipe daunnya adalah daun majemuk yang tiap tangkainya memiliki 5-7 helai anak daun, terbentuk opal dan tepi daunnya bergerigi. Daun tanaman tomat memiliki susunan yang spiral dan mengelilingi batangnya. Yang keempat, morfologi bunga. Bunga tanaman tomat berwarna kuning cerah serta tersusun dari tangkai bunga yang memiliki 5-10 bunga. Bunga tanaman tomat memiliki 6 benang sari, 6 mahkota, dan 6 kelopak bunga. Bunga tanaman tomat termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Diameter bunga tanaman tomat adalah 2 cm dan letak bunganya menggantung. Yang terakhir, kelima, morfologi buah. Buah tanaman tomat bentuknya sangat beragam, tergantung pada varietasnya. Ukuran dan beratnya pun juga bervariasi. Buah tanaman tomat ada yang bulat, lonjong, opal, dan lain sebagainya. Saat buah belum matang, buah akan berwarna hijau lalu berubah menjadi kekuningan, oranye lalu merah cerah saat sudah matang. Buah tomat memiliki kandungan air hingga 95%. Ini membuat tekstur buah tomat menjadi lembek dan berair. Klasifikasi dan morfologi pada kacang.
Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Rosales, family Papilionaceae, genus Arachis hypogea L, spesies Arachis hypogea L. Akarnya tunggang, tumbuh hingga kedalaman 30 cm, memiliki bulu akar, fungsinya menyerap unsur hara, terdapat bintil-bintil akar atau nodula, batangnya ada tegak, ada yang menjalar, bertipe tegak batangnya tumbuh lurus ke atas, bertipe menjalar tumbuh ke samping namun ujungnya tetap mengarah ke atas. Daun tipe majemuk, terdapat 4 helai anak daun dalam satu tangkai, bentuknya lonjong dengan tipe tulang daun yang menyirip. Bunga, bentuk bunga tanaman kacang tanah mirip dengan sayap kupu-kupu. Semua ordo Leguminales atau kacang-kacangan memiliki bentuk bunga yang agak mirip. Buah dan biji yang masih memiliki kulit ini sebenarnya adalah polong. Polong ini berkembang di bawah tanah karena setelah terjadi pembuahan, bakal buah akan tumbuh memanjang atau disebut dengan tangkai polong ginopora. Polong inilah yang berisi biji kacang. Bentuknya bulat, agak lonjong, dan memiliki kulit tipis. Warnanya pun bervariasi, ada yang merah, pink, putih, bahkan ungu. Klasifikasi tanaman jahe. Kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberacea, genus Zingiber Mill, spesies Zingiber optionale Roche. Morfologi tanaman jahe. Yang pertama, morfologi rimpang. Rimpang sendiri merupakan modifikasi dari batang lalu menjadi ubi untuk menyimpan cadangan makanan. Rimpang juga digunakan untuk memperbanyak tanaman jahe. Dari rimpang ini, tunas dan akar akan tumbuh menjadi tanaman baru. Warna dan ukuran rimpang jahe berbeda-beda, tergantung pada kultivarnya. Umumnya, yang sering kita temui rimpang jahe bentuknya berbuku-buku, agak pipih, dan menyebar ke segala arah. Kulit luarnya berwarna coklat muda dan dagingnya berwarna kuning muda. Yang kedua, morfologi akar. Tanaman jahe memiliki akar serabut dan akar-akar ini keluar dari rimpang dan warnanya putih kotor. Akar tanaman jahe dibagi menjadi 3 bagian, yaitu leher akar, batang akar, serta tudung akar. Tudung akar merupakan bagian paling ujung dari akar yang melindungi sel-sel di ujung akar. Yang ketiga, morfologi batang. Jahe memiliki batang semu yang dapat tumbuh hingga 1 meter. Tumbuhnya tegak dan tidak bercabang, berwarna hijau tua, bentuknya bulat serta dilapisi bulu-bulu halus. Batang jahe memiliki jaringan yang lunak dan berair. Batang ini juga merupakan pelepah-pelepah daun yang saling membungkus. Yang keempat, morfologi daun. Daun jahe merupakan tipe daun tunggal dan memiliki pelepah serta seludang daun. Bentuk helai daunnya sempit dan panjangnya sekitar 15-23 cm, sedangkan lebarnya hanya sekitar 1,5 cm. Daun ini tumbuh berselingan, daunnya memiliki tipe yang rata, ujung daun meruncing, namun pangkalnya tumpul. Daun jahe memiliki pertualangan daun yang sejajar dan seluruh permukaan daunnya licin. Yang terakhir, kelima, morfologi bunga. Bunga jahe menyembul dari permukaan tanah, bentuknya bulat seperti tongkat atau bulat dengan panjang tangkai sekitar 25 cm. Bunga ini merupakan mala yang tersusun dari beberapa bunga. Bunga jahe memiliki aroma yang sangat tajam dan berbau seperti jahe. Bunga jahe memiliki mahkota bunga yang berbentuk tabung sepanjang 2-2,5 cm dan jumlah kelopaknya 3 buah berwarna putih. Kekuningan memiliki kepala sari yang berwarna ungu dan 2 tangkai putih. Oleh karena itu, bunga jahe merupakan bunga hermafrodit. Bunga jahe dilindungi oleh daun pelindung yang berwarna hijau.
Ciri-ciri monokotil pada padi, yang pertama memiliki akar serabut dan tidak berkambium, yang kedua memiliki tulang sejajar atau melengkung, yang ketiga batangnya tegak. Ciri-ciri monokotil pada jagung: bentuk tulang daun melengkung atau sejajar, sistem akar serabut, batang jagung tegak dan mudah terlihat. Ciri-ciri dikotil pada cabai: akar serabut, pada ujung akar cabai agak ada bintil-bintil, fungsinya untuk mengikat air, serta beragam zat hara di dalam tanah. Batang bentuknya bulat, bagian luar batang terselimuti kulit, berwarna hijau keputihan, mengandung xilem dan flum, berbunga majemuk, berbentuk seperti bintang, jumlah kelopak sekitar 5-6 helai. Buahnya lonjong, ujungnya meruncing, biji cabai warnanya putih kekuningan. Ciri-ciri dikotil pada tomat: yang pertama batangnya berkambium, yang kedua daunnya menyerip, dan yang ketiga sistem perakarannya tunggang. Ciri-ciri dikotil pada kacang: akar tunggang, batang bercabang dan tidak berkambium, tulang daun menyirip, daun majemuk, bersirip genap, 4 anak daun dengan tangkai daun agak panjang, mahkota benangnya berwarna kuning, bergaris-garis merah pada pangkalnya, berbuah polong, biji kacang ada yang putih, merah, ungu, ataupun Ciri-ciri monokotil pada jahe: yang pertama memiliki akar serabut, yang kedua batangnya berruas-ruas, dan yang ketiga memiliki daun yang panjang dengan tulang daun sejajar.